Geometri. Oke, ini, oh, ini yang apa? Oh, kok nggak kelihatan ya? Yang ininya apa namanya? Oh, sebentar. Oh, yang ada kotaknya mana ya? Oh, yang sudah ada kotaknya juga, Pak. Oh, yang ada kotaknya. Tapi gini, nggak apa, nanti kirim aja lewat WA ya, ada kotaknya ya. Gini, ini yang pertama ini kalau bisa jangan lurus gini ya. Ini dibikin ini aja bisa nggak? Dibikin apa ya? Dibikin setengah lingkaran gitu bisa nggak ya? Oh iya, Pak. Atau Saya ya, atau gini, gini deh, gini. Coba ini apa namanya? Kirimkan aja dulu yang ada kotaknya ya, nggak apa-apa. Sambil ini nanti eh, Anda share screen yang koordinatnya dari Exfoil bisa nggak? Ini saya ya, Pak. setting dulu ya. Bisa, Pak. Ini kan kalau kalau kotak begini sama yang pakai melancip beda anunya nanti apa? Beda beda fenomenanya di belakang. Nah, kalau misalkan nggak lurus gitu, Pak ya, kan saya buat setengah lingkaran atau lancip nanti ukurannya kan nggak 1 meter kan, Pak. Pasti lebih, nggak apa-apa, Pak. Oh, sebentar sebentar. Ini depannya anu ya? Sebentar, kita cek dulu deh. Depannya ini pas mentok di 00 ya? Oh, iya ya. Ini depannya Iya, mentok Pak. di Yang 00 ya? depannya mentok di 00, Pak. Kok aneh ya? Itu yang dari Xfoil, Pak. Yang Iya, dari iya. web nggak itu, Pak. Nggak mentok 00, Pak. Oh gitu. Saya bingungnya gini, Pak. Kan saya gambar yang di Xfoil sama di web di AutoCAD. Itu ternyata dimensinya sama, cuma titik koordinatnya aja kan yang beda. Kalau di Xfoil kan banyak titik koordinatnya. Hmm. Nah, saya terus ekspor jadi file JIGES, terus diimport di Salumi gini. Tapi di Saluminya beda ukurannya, Pak. Kalau ekspor kecil, kalau yang web itu lebih besar, Pak. Oh iya, gini. Web itu dia panjangnya berapa? Satu, Panjang Pak. Di anunya AutoCAD, apa? Oh, ini apa? Satuannya. Waktu ekspor satuannya apa? Ekspornya pakai pakai apa? Pakai IGES sama pakai step? JIGES, Pak. Oh, jangan pakai step aja. Kalau IGES itu Anda harus nulis ini, nulis satuan. Kalau nggak salah gitu, Oh, itu masalah satuan itu menurut saya. Itu masalah satuan. Sebentar, ini tuh ujungnya mentok ya. Oh, ya wis, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti coba saya. Nah, ini lebih dari satu ya kalau anu ya. nah itu, Pak. Iya benar. Kalau Coba saya coba buat setengah Anda bisa lingkaran, bisa bisa share screen nggak? Koordinatnya dari apa namanya? Coba share screen bisa nggak? Koordinat dari Xvoil. Atau kalau Anda nggak bisa share screen, kirim ke saya deh filenya deh. Sama sama HDF yang sudah ada kotaknya. Bentar, ini saya juga bisa iya sih ya, bikin kotaknya sebentar, di Pak. sini. Kalau nggak- Ini aja deh file file anunya aja deh. Apa namanya? File ininya aja deh. Apa file apa namanya? Eh, sorry. File ininya aja deh, file TXT-nya aja dikirimin ya, tolong. Oke, meanwhile anu apa Fajar ngirimkan ya. Jadi nanti dibikin kotak gini ya. Kalau saya bikin kotaknya pakai rectangular face, gini ya saya. Nah, ini apa namanya? Ini cara orang males ya. Habis itu digeser ya ini ya. Ini saya transformasikan, saya translation gitu ya. Arah DX ke kanan ini sebesar katakanlah 15. Sorry, 5 harusnya. Kurang lebih begini lah. High and close. Lalu ini
saya explode, saya ambil edge-nya saja. Atau diambil, ya saya diambil wire juga nggak apa-apa. Ambil edge-nya saja ya. Permisi Pak Guru. Apply and close. Nah, kalau sudah begini kan ini apa namanya? Oh, saya tahu ini. Sebentar. Ini nih problemnya ini. Ini ketika diekspor ini salah dimensi nih. Oh iya, ini salah dimensi ini, Jar. Milih ini waktu ngekspor. Ya, lihat nih. Iya lah Pak. Iya Pak. 0,001 nih, kelihatan nggak di layar? Nah, ini loh. Ini salah ngekspor ini. Permisi Pak. Salah Itu satuan. Kelihatan nggak di sunscreen-nya layar? belum Belum kelihatan terlihat, Pak. Pak. Hah? Nggak kelihatan sunscreen-nya Pak. Teksturnya belum kelihatan. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini loh. Coba lihat ya. Ntar dulu. Saya geser dulu ya. Oh, sorry. Nah, ini saya geser. Lihat nih. Ini waktu waktu ekspor, dia satuannya berubah. Mungkin di AutoCAD-nya milimeter. Ya kan? Nah, waktu ke sini, dia jadi meter gitu. Nggak apa-apa gini. Namanya. Ini loh, lihat. 0,001 ini loh, lihat. Iya Pak. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini, apa namanya? Ini di apa di scale aja, scale transfer. Central point-nya, ntar dulu, ini biar central point-nya nggak berubah ya. Ini gini caranya. Ini saya sembunyikan dulu ya. Ini saya lihatin gini. Nah, ini gini, biar enak. Ini eh, ya central point-nya pakai 00 nggak apa-apa sih sebenarnya. Sama aja sih ini. Nah, ini nanti kita kita tapi sebelum di scale ini sebenarnya masih kompon ini. Ini kurang kurang sip ini sebenarnya kalau mau dibikin ini. Ini harus dibuat. Nah, ini edge-nya bisa ini sama ini kalau bisa diffuse dulu edge-nya sehingga dia menjadi oh kok nggak mau ya? Kenapa ya? Ya, nah, saya ini sorry, web browser. Ini jangan kompon kalau bisa. Saya bikin wire mau nggak? Oh, oke, mau. Nanti dibikin wire gini ya, sebelum ditarik. Nah, ini kan apa namanya? Dia kan gini ya. Dia kan apa istilahnya itu? Tadi kan skill ya, skill down ya. Nah, ini kita skill up. Skill faktornya 1000. Central point-nya titik O. Kelihatan ya? Nah, kan jadi segitu tuh. Apply and close. Nah, ini kalau kalau apa namanya? Oh, sorry. Nah, ini kalau misalkan kita keluarin, nah kelihatan ya. Nah, kan gini nih, kelihatan kan airfoilnya ya. Nah, kalau sudah, ini at sini, 4 ini juga harusnya dibikin wire, build wire. Nah, lalu habis itu ini apa namanya wire sama scale-nya itu kita bikin jadi kompon. Kita kompon. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita bikin grup dulu. Create group. Ya, create grupnya apa? Sebentar. Oh, salah, salah. Salah di extrude dulu. Nah, ini kita new entity generation extrusion. Kita ekstrusi ke arah sumbu Z ya, sumbu vertikal. Height-nya satu aja cukup sebenarnya. Ya, ingat saya sumbu Z ya, betul ya. Saya nggak lupa. Karena ini kalau dua dimensi itu apa namanya arahnya itu harus tertentu gambarnya itu. Nah, dulu,
Ernest Tutorial. Nah, agak lupa. Kalau nggak salah, ke arah Sumbu Set itu kalau nggak salah. Iya, Pak, benar. Betul ya? Iya, yang dulu dijelasin Pak Pur ke arah Ya, Sumbu. saya dulu jelasin Sumbu Set ya. Oke, jadi gini, habis itu di apa di extrude ini kan keluar ya. Kalau sudah setelah di extrude ini dibikin grup ini, create group, kelihatan ya. Nah, grupnya bentuknya yang pertama yang ini kita pakai dulu. Ini namanya flag karena nanti alirannya dari kiri gitu ya. Ini grup kecil aja semuanya namanya. Flag. Oke. Ini namanya outlet. Ini ya. Baik. Outlet. Ini ya. Lalu grup lagi top. Ini ya. Ini yang atas. High top. Line. Lalu ini kita add. Nah, ini yang bawah namanya bottom. Ini ya. Nah, kalau sudah, ini kita bikin grup namanya airfoil. Nah, airfoil ya. Oke. Lalu kalau sudah, ah, apa namanya, baik. Tapi ini harusnya ketemu sih Jar ya. Nah, ini yang saya bingung kenapa ya kok nggak ketemu. Ini harusnya sih. Nah, oke ya, udah ya ini ya kan ada airfoil, bottom, top gitu ya, inlet, outlet ya. Oke, nah kalau sudah ini diklik, lalu tekan Ctrl T, tekan Ctrl T, lalu jalanin yang sebelumnya. Kan saya dulu pernah ngirim kita lakukan ini extra feature edges kita jalankan. Oke, kan keambil nih feature edges-nya. Ini kalau kita nyala, matikan dulu ya semuanya ya. Dia ini tugasnya ngambil garis-garis tepi. Nah, ini kalau kita nyalain, gini kelihatan ya. Ini tugasnya dia ini adalah ngambil garis-garis tepinya. Oke, oke. Nah, kalau sudah, ini kita masuk ke mesh. Tapi ini masih mesh 2D. Maksudnya mesh permukaan, surface mesh. Nah, kita masuk ke ini ya, apa create mesh. Oke, 2D ya. Ini create group, create object. Metri dibiarkan aja. Satu ini gen satu. Lalu hipotesis gen 20. Nah, ini apa namanya kita buat apa ya 0,0001 begini ya. Oke, kita buat begini. 0,0001 begini ya. Max size-nya satu aja. Moderat oke. Oke, lalu ini kita apply and close. Lalu habis itu langsung kita jalankan ini kita kompres. Nah, ini oh masih terlalu besar ini yang samping ya. Ini kita edit mesh. Ini max size-nya harus dikurangi. Ini coba 0,1 begini ya atau 0,2. Ini yang apa ya? Lalu kita fokus. Ya nih. Oke. Nah, kalau sudah ini kita ekspor ke format FMS. Caranya bagaimana? Caranya sama, tekan Ctrl T gitu ya. Lalu kita pakai script yang ini, Salome versi. Oke. Lalu kemudian kalau sudah itu kita jalanin apa namanya? Kita jalanin perintahnya. Perintahnya adalah ini namanya resource gitu ya. Buka kurung tutup, right gitu ya. FMS huruf besar huruf kecil. Lalu ini kita kasih titik quote gini ya. Lalu misalkan ini ya apa namanya? Saya kasih nama airfoil domain titik FMS. Jadi ini namanya boleh apa saja. Yang penting tidak boleh ada spasi. Kalau mau ada jaraknya dikasih underscore seperti ini ya. Lalu ini harus titik FMS namanya.
Nah, kalau sudah begini, tekan enter. Eh, oh sorry sorry, ada yang lupa. Ah, ini makanya error. Sorry sorry, ini gini. Group of note ini hapus semuanya ya. Group of note harus dihapus semuanya. Sorry lupa. Group of note dihapus semuanya. Nah, group of edges-nya itu selain feature edge itu dihapus selain feature edges-nya. Group of faces ini selain yang kita buat inlet, outlet, top, bottom, airfoil ini semuanya kita hapus. Jadi yang tersisa hanya inlet, outlet, top, bottom, airfoil sama feature edges. Nah ini kita jalanin lagi. Oke. Oh sorry sorry ini diklik dulu. Klik dulu terus jalanin. Ya udah. Nah kalau sudah di run seperti itu, nanti Anda bisa lihat di folder instalasi Salome-nya di C ya. Ini kelihatan ya. Saving-nya kelihatan kan ya. C Ya, Salome ini nanti keluar FMS-nya. Nah, ini kan airfoil domain.fms ini ya. Oke, ini sudah kan ya? Anda sudah ya? Sampai sini belum? Belum. Halo? ya, halo Pak. Sudah ya Kalau sampai dari sini saya ya? sudah, Pak. Oke, kalau Ya, sudah ini begini. Ini ke sini, pindah ke D ya. Pindah ke filenya, tutorialnya OpenFOAM. Gitu ya. Masuk ke incompressible, terus kemudian simple form, terus kemudian masuk ke LES. Sorry, ini gini, ya sebentar. Nggak apa-apa. Masuk. Ini kan ada airfoil. Ah, ini dulu kan saya pernah bikin ya di sini. Ini delete. Anda ini nanti lihat ini ya. Terus saya lihat dari vortex set ini ya. Nah, oke. Vortex set. Ini gini. Kita copy ya. Kan kita copy ya nih. Ini oh, gini ya. Nah, terus nanti ini nolnya dinamai nol orignya diganti nol gitu ya. Ini eh, ini tadi kita setting aja ya ini. Yang penting ini tuh konstan. Nah, yang penting ini dihapus dulu ini. Oke, Control D, Eviskim, Evisolusi. Nah, kemudian kita harus eh, apa namanya copy file. File mesdiknya itu nanti bisa Anda copy dari sini. Anda boleh copy dari ada di sini nih tempatnya. Nah,
Oh, sebentar. Gini aja deh. Saya ngambil dari tutorial saya yang kemarin ya, sama anak-anak itu ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Oh, oke, sebentar. Wah, ini saya, hmm, waduh, ada. Sebentar. Saya kayaknya harus start komputer ini ya. Aduh, sebentar. Kok nggak mau ini jalan ini namanya. Informnya. Nggak apa-apa deh. Sebentar. Terus screen saya kelihatan ya. Iya, kelihatan, Pak. Oh iya, Terlihat, saya Pak. harus pindah komputer saya. Soalnya itunya nggak jalan di komputer saya. Sorry, sorry, saya harus pindah komputer. Copy dulu ininya. Incompressible, simple form, SRV. Saya copy dulu ya kan. Tutorial, incompressible, simple form. Nah, ini saya. Oke, jadi nanti begini, Anda apa namanya? Ya, full screen ya. Jadi gini, nanti Anda copy file itunya ya, file mesbiknya itu dari sini. Eh, dari open form cd form gitu ya. Anda lihat ini ya, ada modul sini ya. Ini modul sekarang ini ya. Ada CF itu. Jadi ada di open form, terus, open form itu ya, versinya udah 1.2, lalu modul, terus mesh, CF mesh gitu ya. Oke. Nah, di sini ada apa namanya tutorial. Nah, ini file mesdiknya itu ada di sini. Nah, itu ada Cartesian ya. Cartesian 2D mesh ini yang dua dimensi. Nanti yang grup itu, eh, nah ini kan ada mesdiknya ini di sistem. Nah, itu ada mesdik. Kelihatan ya ini file mesdik ini ya. Nah, ini nanti yang di copy ke folder folder runningnya tadi ya. Oke, mesdik. Nah, nanti Anda copy ke file folder runningnya Anda. Nanti
tutorial incompressible simple phone LES. Anda ngopinya nggak harus seperti saya, ngopinya lewat Windows saja nggak apa-apa. Lewat Explorer Windows. Oke, oh sistem. Oke, nanti kalau sudah, sebentar dulu ya. Jadi dari folder instalasi OpenFOAM itu ada modul, nanti dibagi. Tapi nggak apa-apa deh, nanti coba saya carikan filenya dan buat tutorial aja ya. Ini OpenFOAM, ES, Airfoil, sistem, ini ya. Nah, Mesdik. Nah, ini kalau kita buka, nanti isinya begini. Nah, ini max cell size, ini kemudian ada boundary layer. Nah, ini nanti dulu ya boundary layer. Terus kemudian begini, apa namanya? Ini diganti diganti dengan yang tadi, apa namanya? Diganti dengan nama filenya ya, airfoil domain titik fms. Oke. Nah, ini boundary layernya kita anu dulu, kita matikan dulu dengan dikasih tanda ini garis miring bintang, bintang garis miring. Kalau sudah, ini tutorial presiden ini ya, jadi LES ya. Nah, eh, kalau sudah, ini kita jalanin ini Cartesian to d mesh. Nah, perintahnya ini Anda nggak perlu jalanin yang ini ya. Ini nggak perlu nih di komputer Anda. Yang penting jalaninnya nih Cartesian to d mesh. Ini untuk bikin meshnya. Nah, ini dia ngeran. Oke. Oke, saya persiap-siap untuk jalanin parafil. Oke, parafilnya jalan, kita cek ya. Ini bukanya di parafil langsung ya. Oh, sudah selesai, udah end. Nah, kata kita buka. Oh, sorry. Ada yang kelupaan. Ini belum saya buatin file titik formnya. Touch, airfoil, wish, airfoil. Aduh. Nah, ini kalau kita buka, nanti keluarnya. Kita buka. Kalau sudah apply. Nah, nanti Anda bisa lihat mesh-nya ya. Oke, pakai ini surface with edges. Nah, Anda lihat, oh kecil sekali mesh-nya ya.
Mesnya kecil sekali. Oke, kalau gini kan mesnya kebanyakan ini. Anda lihat mesnya berapa nih? 4 juta. Nah, bagaimana supaya tidak terlalu banyak? Gitu ya. Supaya tidak terlalu banyak, mesnya yang kita kecilkan itu hanya di sekitar airfoil saja. Gitu. Hanya di sekitar airfoil saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan ini, apa namanya? Kita menggunakan adaptive meshing. CF Mesh Tutorial. Nah, ini. Nanti Anda boleh modifikasi punyanya Dani, tapi Anda harus paham dulu dasar-dasarnya. Nah, bagaimana caranya ngecilkan itu? Nah, caranya mengecilkan kita pakai namanya refinement. Oke, kita misalkan mau mengecilkan di sekitar apa ya? Di sekitar gitu ya. Nah, kita bisa pakai eh, ada line, sphere, ada cone, eh, holo, cone, ada box, kan gitu ya. Nah, kita coba refinement-nya bentuknya box gitu ya. Ini kita kelihatan ya, saya zoom in. Nah, kita buat box gitu ya. Oke, oke. Kita buat box. Gimana caranya? Nah, ini ada objek refinement kurung buka kurung tutup di dalamnya box. Nah, apa namanya file ini tadi, file meshdiknya ini kita ubahnya di bawah sini. Objek refinement, ini ya, kurung buka kurung tutup. Oke ya, sorry. Apa lagi tadi yang diminta? Box example. Oh, oke, kita namai misalkan namanya kita namai di sini misalkan di dalam sini ya. Ini nama aja. Box satu. Nah, kurung buka kurung tutup. Nah, ini kita pakai namanya additional refinement levels begini ya. Tab. Nah, kita kasih misalkan dua gitu ya. Nah, ini kita gedein dulu nih. Ini kita gedein. Katakanlah ini 0,1 gitu ya. 10 cm katakanlah gitu ya. Ini harus ditutup pakai titik koma. Nah, sekarang kita harus masukkan ini data boxnya. Boxnya ini apa? Ada center, length X, length Y, length Z. Oke, senternya ini yang agak agak rumit gitu ya. Tapi kan kita tahu bahwa apa namanya airfoilnya kan ininya ya panjangnya satu. Maka senternya itu kita ambil katakanlah di tengah airfoil ya sumbu X ya, lalu sumbu Y-nya 0, sorry, spasi sumbu Y 0, sumbu Z 0. Ups, apa ini kok naik plus? Sorry. Nah, ini 0. Gini ya, lalu ini titik koma. Kalau mau ini juga bisa disejajarkan dia aja. Nah, katakanlah gitu. Lalu length X itu panjangnya di arah sumbu X. Berapa kan airfoilnya satu ya? Katakanlah biar bisa meliputi misalkan saya kasih 1,5 begitu ya. Oh, atau yang saya gedein dulu deh. Misalkan berapa ya? Misalkan ini saya kasih 3 begitu ya. Eh, length Y. Y-nya kan misalkan ini saya kasih tadi kan sekitar 0, berapa ya tadi? 0,09 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini katakanlah misalkan 0,2 begini ya. Length Y. Length Z ini eh di kan Z-nya saya ambil berapa? Satu ya. Nah, ini katakanlah dua. Jadi dia harus bisa menutupi ya, menutupi domainnya tadi, menutupi kotaknya tadi. Oke, kalau sudah ini kita save, lalu ini kita jalanin lagi.
Cartesian coordinates. Oh, ada yang error. Object refinement unknown type. Gimana ini? Baris 33. Nah, kita lihat di sini baris 33 di mana? Oh, object refinement. Oh iya, belum ada type-nya, sorry. Type lupa. Type-nya box gitu. Oke, kita jalanin lagi. Ah, ya mau nih dia. Oke. Oke, nah kalau sudah nanti kita lihat di sini. Nah, ini kita tekan reload. Nah, lihat nih. Oh, ternyata panjang ke arah sini, ke arah lebarnya kurang panjang. Oke, kita tambahi dah kalau gitu. Nah, ini kita tambah lebarnya. Oke, kita tambah lebarnya. Berarti ini ke arah Y-nya. Misal ke arah Y-nya 0,5. Ini ya. Oke, ini kemudian ya tinggal kita run lagi. Oke, kalau kita lihat, nah ini tekan lagi F5. Nah, ini udah lumayan. Tapi, wah kayaknya berapa sih? Wah, masih 43.000. Ini kekecilan ini masian ini. Oke, jadi apa namanya? Ini saya kayaknya ini masih kekecilan ya. Kita lihat ya kita zoom in ya. Bagi berapa sih? Kayaknya ini saya gedein lagi ya. Ini misalkan 0,5 begini ya. Lalu box ini kan saya kasih refinement 3. Lalu saya bikin lagi box di luarnya ya, saya namai box 2. Yang lebih besar dari ini, tapi refinement levelnya itu 2. Ini kayaknya arah sumbu X-nya kepanjangan ya. Ini saya bikin aja 2 gini ya. Oh sorry, salah. Yang ini 2. Nah, baru yang ini saya bikin 4 gitu ya. Ini box Y-nya 1 atau 2 inilah ya. Oke, jadi ini harus berada lebih besar daripada ini. Nah, kita coba lihat ya nanti hasilnya seperti apa. Oke, nah ini kita lihat lagi, kita reload lagi. Nah, kalau Anda lihat kan seperti ini nih. Ini lebih kecil ya mesh-nya ya. Oh sorry, ini salah nama. Ini namanya belum saya ganti. Ini box 2 ini ya. Kita jalanin lagi. Oke, 5. Nah, Anda lihat ya sekarang ya. Mesh-nya kan ada 3 ini ya, 3 level ya. Oke, bisa dipahami Fajar sama Tio? Iya, Pak. Ya, Bisa. Baik, oke. Pak, bisa. Nanti filenya Dani saya kirimkan ke Anda. Kalau enggak ya filenya saya kirimkan untuk latihan. Nah, ini begini biasanya yang kalau kita ininya harus agak panjang ini ke belakang. Supaya apa? Nanti fenomena vortex shading-nya itu ketangkep gitu ya. Oke. Vortex shading itu pusaran vortex yang ada di belakang airfoil ini. Terus begini, apa namanya? Nah, ini satu lagi yang penting ya. Jadi begini, ada satu hal lagi yang harus kita kerjakan, itu adalah kita membuat boundary layer. Jadi biasanya itu apa namanya, supaya nanti apa perhitungan CD drag sama linknya itu apa akurat ya, itu harus ada namanya boundary layer mesh. Kelihatan nggak file ini? Anda bisa lihat ya file ini ya, gambar yang saya share ini ya. Nah, kalau Anda lihat, ini di permukaan airfoil ya kan ada mesh yang kecil ini ya. Kelihatan nggak? Nah, ini itu mesh yang kecil ini itu mengakomodasi ini apa namanya? Perubahan perubahan kecepatan dari boundary layer ke permukaan. Kan biasanya kalau kalau airfoilnya diem atau bergerak dengan kecepatan tertentu,
Di permukaan sini kan kecepatannya nol, nanti dia bergerak. Nah, ini yang harus ketangkep ini, kecepatan ini, yang ke sana ini, perubahan ini. Kalau nggak ketangkep, perhitungan gayanya error. Nah, karena ini tipis sekali, maka ini harus disesuaikan, gitu ya, supaya apa mesnya harus kecil juga di situ, supaya apa? Supaya perubahan kecepatannya tertangkap di situ. Nah, caranya adalah dengan membuat menghitung nilai y plus namanya, y plus kalkulator. Oke, dan namanya y plus kalkulator. Masih FD Streamline. Caranya begini, nanti Anda masukkan nolnya satu ya, row-nya satu aja sesuai row udara, satu. Nah, mu-nya ini Anda nanti isi seper Reynolds number, ya. Oke, L-nya juga satu. Oke, katakanlah kalau Reynolds number-nya itu 5.000, nah berarti ini ya seper 5.000 ya. 5 dibagi 5.000. Seper 5.000 itu berapa ya? 1.000 berarti kali 2 ya. Berarti 0,000002 begini ya. Oh, sorry, kelebihan satu ya, sorry. Ah, 0,2 begini ya, kalau 5.000. Nah, dari mana Pak tahu Reynolds number-nya? Nanti Anda harus hitung dulu gelombangnya itu. Oke? Gelombangnya itu kecepatannya berapa? Ya, oke ya. Nah, tapi untuk awal-awal ini apa namanya? Anggap aja pakai Reynolds itu aja ya, Reynolds 5.000 aja ya, nggak apa-apa. Pakai Reynolds 5.000 aja untuk target run. Nanti kita hitung. Nah, ini delta S ini adalah mesh jarak mesh pertama segini nih. Ini jarak mesh pertama milimeter. Berarti kan 0,0003 sekian ya. Ya, kita anggap aja 3 mili gitu ya, kita bulatkan. Nah, kemudian kita balik ke sini. Kita lihat di sini. Nah, ini boundary layer-nya kita apa namanya? Kita hidupkan lagi. Nah, ini masih kurang. Biasanya di sini ada setting untuk mesh pertama. Nah, mana ya? Nah, ini nih, boundary layer. Control S. Boundary layer. Nah, ini. Nah, ini end layer, thickness ratio. Nah, ini max first layer thickness. Ini dimasukkan ke sini. Tadi itu. Jadi kita bikin ini di sini. Ini max first, oh, sorry, layer thickness. Ini tadi 0,003, kan 3 mili ya. Nah, oke. Kalau sudah, kita balik lagi. Lalu apa lagi? Ah, oke. Kalau discontinuity 0, apa lagi? Nah, and layers-nya 6, nggak apa-apa. Nah, ini patch-nya yang belum masuk. Ada patch boundary layers. Boundary layers. Oh, sorry, sorry. And layer 3. Oh, sorry, sorry. Ini harus ini. Sorry, salah saya. Ini boundary layer. Nah, ini harus dikasih begini ya. Ini yang kita kasih ini hanyalah airfoil saja. Ini begini. Airfoil begini. Nah, low discontinuity. Nah, ini. Nah, kalau sudah ini kita jalan. Asian begini. Oke. Nah, ini kita reload lagi. Nggak lihat nanti. Oh, sebentar, sebentar. Nggak kelihatan. Oh, sorry, harus kasih patch boundary layers. Salah. Harus dikasih ini ya.
patch boundary layers. Ini kurung buka, bawahnya kurung tutup. Nah, Anda lihat ya, keluar ya, ini ya, lapisan boundary layer. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Bisa dipahami kira-kira? Baik, Pak. Ya, Bisa. Oke. Nah, eh, nanti begini, apa namanya, eh, apa istilahnya itu, eh, setting Reynolds number-nya ya, yang belum itu ya. Eh, nggak apa-apa, nanti pakai Reynolds number ini aja ya. Apa mulai dari 3.000, mulai dari 5.000 aja ya untuk testing ini ya. Oke ya. Nah, terus begini, ini ada satu hal lagi yang kita apa namanya jalankan. Oke, jadi yang pertama adalah eh, oh ya oke. Oke, kontrol gig-nya ini biarin gini ya, pimple form gini ya. Nanti Anda setting ya. Ini max end time-nya 200, start time-nya 0, biarin aja. Kayak latest time, oke ya. Audit. Ini EV scheme, EV solution nggak usah diubah-ubah dulu. Oke ya. Kemudian konstan. Nah, ini yang penting. Transport properties ini juga sama. Ini disetting sesuai dengan tadi ya, seper RE ya. Jadi ini 10 pangkat 02 kali 10 pangkat min 4. Gini ya. Ini. Ini setting sesuai 1/R. Oke ya. Nah, nanti apa namanya Anda untuk yang apa yang sifat-sifat ini itu eh, ikut yang ini. Ini nggak usah diubah ya. Ini Spalart Almaras ini nggak usah diubah, gitu ya. Nanti ada konstan sistem sama nol itu ikut ini. Tapi mesdiknya nanti coba lihat punyanya anu ya, punyanya Dani. Oke. P-nya open. Nah, oke, ini silinder nanti ini diganti dengan airfoil. Airfoil ini inlet, ini outlet ya, fixed value. Ini biarin aja top bottom sama. Ah, ini harus diganti ini. Ini ada dua. Nanti gini, ini dia akan membuat file tambahan. Namanya top empty faces sama bentar, saya agak lupa saya. Nah, ini nih yang harus kita cek. Eh, oh iya, saya juga agak lupa ini. Sorry, sorry. Nah, ini nih. Ini di FMS harus diedit ini. Inlet ini harus diganti patch semua ini ya. Sorry, ini harus diubah ini nanti. Karena jangan lupa ya. Yang tipenya wall itu cuma airfoilnya saja. Yang lain itu patch ya. Oke? Paham ya? Karena kan dia muter di perairan bebas gitu ya. Jadi dindingnya itu yang ada no slip boundary conditionnya yang tidak airnya nempel itu cuma di airfoil saja. Nah ini kalau gini harus dirun ulang. Nah, kenapa dirun ulang? Karena nanti ngaruh. Saya jelasin ngaruhnya kemana. Nah ini ngaruhnya ke sini nih. Constant polymesh boundary. Nah ini harus dipindah ke sini. Nah ini kan. Ini wall patch 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 gini ya. Nah, dia membuat tambahan. Ini top empty faces, bottom empty faces. Nah, itu mana? Itu ini nih, saya putar. Nah, top empty faces itu yang permukaan ini, bottomnya yang ini, paham ya? Oke. Nah, itu oleh karena itu nanti di sini harus dimasukkan ini bottom empty faces. Gini ya. Ini F-nya harus gede. Nah, ini harus gini. Lalu di save gitu ya. Oke. Nah,
Kemudian apalagi U juga sama, silinder diganti dengan airfoil gitu ya, inlet. Nah, inletnya itu velocity-nya Anda ganti, ini satu aja, satu velocity-nya ya. Outlet begini, inlet outlet biarin top bottom. Nah, ini front and back-nya diganti sama kayak top empty faces. Oke, kalau sudah ini pakai nut itu ya. Nah, ini juga sama, silinder ganti dengan airfoil, inlet, outlet gitu ya. Front and back diganti dengan tadi ya, top empty faces, bottom empty faces. Nah, Nutilda juga sama, ini tinggal diganti airfoil begitu ya. Inlet, outlet, top, bottom sama. Nah, ini nanti ada top and bottom empty faces. Oke? Nah, kalau sudah semua, nanti ya tinggal di run. Runnya pakai apa, Pak? Pakai pimple foam. Oke. Oke ya? Oke. Oh iya, sebentar. Kontrol disk ada yang lupa. Kita cek dulu kontrol disknya. Sistem disknya ada yang lupa ini. Ah, ini harus oh ya betul, runtime modifiable, betul. Oke. Ini hapus dulu aja ini force, kecuali forces ini biarin aja ini. Cuma center of rotation-nya ini harus Anda ambil di pusat masanya ini. Pusat masanya apa namanya? Pusat masanya airfoil gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya begini, kita balik ke sini ya, balik ke geometri. Nah, kita balik ke geometri, terus ini airfoilnya, kan ini ada surface-nya ya, airfoil ya. Ini kita bikin menjadi sel. Next. Sorry, sorry, salah. Nah, yang wire aja deh. Ini kita bikin solid dulu ini. Yang wire. Nah, ini nih. Oh, sorry, sorry, salah scale. Nah, ini. Ini, sorry, ini kita bikin begini ya scale-nya ya. Aneh ya. Ini kok aneh ya jadinya ya. Kok jadi meletot ya. Bentar, kok aneh. Tadi enggak, tapi ini kok jadi meletot ini. Anyway, gak apa-apa lah. Ini gini, ini buat dulu menjadi apa namanya menjadi face gitu ya. Oh ternyata gambarnya aja, sorry VGA saya yang lemot ini. Jadi not responding. Atau ini ya, ini nih ada face-nya. Oke, ternyata ini masalah masalah rendering aja. Nah, ini ya. Ini kemudian ini tadi kita ekstrusi, new entity generation extrusion ke arah sumbu Z gitu ya. Apa namanya? Oh enggak, ya ke arah sumbu Z. Oh sorry, base-nya adalah O, eh, ke arah sumbu Z gitu ya. Height-nya satu aja, sama kayak tadi. Salah. Yang itu yang saya ekstrusi. Ini dong harusnya. New entity generation extrusion. Ini vektornya OZ ya. Ini satu. Nah, kan kalau sudah terbentuk seperti ini ya, ini baru masuk ke sini. Apa namanya? Center of mass. Nah, ketemu ini. Nah, ini nanti yang apa namanya dimasukkan ke ini ke apa?
eh, ke sini nih. Oke, masukkan ke sini. Center of mass. Mana tadi? Oke, sini. Ini, harusnya 0 ini. Y-nya 0 ini. Sama aja sini mendekati 0. Y-nya 0. Z-nya juga. Z-nya ada ya? Oh iya ada. Z-nya berapa tadi? 0,5 harusnya ini Z-nya. Ah ya betul. Z-nya 0,5. Nah ini yang kita masukkan ke sini. Masuk 0,5. Nah ini yang lain dihapus saja dulu. Paling nanti yang kita harus bikin adalah apa namanya? Nah ini function-functionnya dihapus dulu aja. Oke, nanti yang kita bikin lagi itu ngitung vorticity, ya. Oke, nah gini dah. Ada pertanyaan, Fajar? Oh iya, satu lagi apa ya? Bright setiap 100. Nah, nah nggak apa-apa ini. Bright interval. Bright controlnya adalah. Nah ini sebentar, ini harus ada modifikasinya. Ntar saya ganti ya ini, biar nanti enak nih. Ntar saya cek dulu nih. Eh, Ntar saya cek dulu. Oh, nggak ada. Oh ya, saya cek dulu nih. Ya, di mas mana ya? Enggak. Oh, ya, rugi kok enggak ada ya. Oh, ini parameter di sistem. Nah, ini gini. Rate controlnya adjustable runtime. Ini uh, rate-nya 0,1 gini aja. Ya, jadi nanti dia menulis hasilnya 0, setiap 0,1 detik ya. Oke. Nah, kurang lebih begini. Ini modifiable runtime. Nah, ini maksimum delta T. Nah, ini sama ngitung. Wah, ini vorticity ini yang penting. Nah, pindahin ke sini. Nah, intervalnya juga 0,1. Oke, tak saran lagi nih. Oh enggak. Oke, oke, kira-kira begitu ya. Nah, ini nanti saya kirim ke Anda ya. Apa namanya filenya saya kirim. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum, Pak. Mungkin masih belum praktek. Nanti kalau Oke, praktek banyak sebentar. pertanyaan. Oke, sebentar. Ini tadi tak tahu. Nah ya. Nah, oh kok kosong ya punya Dani. Tuh ini. Anda bisa kontak Dani nggak ya? Bentar. Ini Mas Diknya saya kirim ya ini ya ke grup ya. Ntar dulu. Ini saya download. Saya download.
Jadi nanti gini, settingnya ngikut yang saya contohin tadi, terus apa namanya, meshingnya ikut yang punya Dani ya. Tapi Anda sesuaikan apa namanya settingnya, apa namanya istilahnya itu refinement-nya tadi ya sama boundary layer-nya ya, sesuai dengan punya Anda. Terus bimbingan, turbin. Ini foil saya di sini, nggak ke-save semua kan? Nggak ke-save semua. Oh, oke, sudah. Jadi ini saya download. Terus yang Dani ya, sistem 3, oh sama. Media, X, oke. Saya kasih nama lah. Stick. Oke, oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau sudah ada, gantian ini siapa? Aska, Aska. Bentar, Pak. Ada pertanyaan, Pak, dari saya, Oke, Pak. silahkan. Apa? Yang terkait nilai RE tadi, Pak. Berarti kita ngitung manual sendiri, tak, Pak? Tergantung kecepatan gelombang yang mengalir gitu. Iya, Pakai tergantung. rumus RE, Pak. Nah, gini, untuk nyoba ini pakai RE 5.000 aja. Ya, yang nyoba ini berarti sementara pakai 5. RE-nya 5.000 aja. Nah, Anda sambil pelajari datanya Waparta, itu nanti Anda hitung KC-nya dan apa namanya kecepatan maksimum gelombangnya itu berapa, maksimum velocity-nya ya. Kalau sudah ketemu itu KC-nya, maksudnya gini, sorry sorry bukan KC-nya, periode, frekuensi sama apa namanya kecepatan maksimum gelombangnya berapa kalau di shallow water. Oke ya. Nanti ketemu saya kalau Anda sudah bisa merangkum itu ya. Nanti kita diskusi sama Pak Des juga. Oke? Oh iya, Pak. Sementara pakai 5.000 itu lima aja. ribu aja untuk nyoba. Ya, Pak. Oke ya. Saya sebentar. Tadi. Nah, gimana Aska sama ini Andika ya? Kompres. Oke. Halo? Aska sama Andika ada? Iya Pak, ada Pak. Iya, silakan silakan share screen. Gimana gimana Oh, iya Pak, kondisinya? sebentar. Itu kemarin yang terputus itu udah diperbaiki Pak. Tapi Terus sudah bisa bikin 3 dimensi. sudah Pak. Solid solid. Iya, solid. Terus bisa dipakai ngekat. Nah itu Pak, dan namanya simulasinya kemarin apa ya Pak? Lupa ya. Oh gini dulu. Anda masuk Salome dulu. Belum. Oh ya, Nah, sampai sejauh mana? Ini kan baru, ini kan ini gini. Ini sudah solid ya. Coba ini udah di Pak. new entity explode coba. New entity explode, solid solid. Try and close. Jadi nggak solid. Oh, Berarti bukan solid ini Mas Yan, masih sel ini. oh berarti masih. Coba Oh, Anda ini. Klik oke, klik oke. Coba klik ini, klik subsetnya. Lagi explode lagi, explode lagi. diekspor. Explode. Nah, terus bawahnya solid, palm solid, dia dari atas. Bisa Ah, Pak. coba. Kan nggak? Wah, coba sekarang ini Anda cek itu. Sel 4 tolong dimatikan. Matanya ditutup. Sel Sudah 2. Pak. Oh, oke. Ah,
Anda bisa nggak di SolidWorks-nya jadiin solid dulu? Karena nanti kalau di Oh, sini masih sel gini agak susah ini kita. berarti Nah, bentar, Pak. Anda lebih enak mana? Bikin solid di Salome atau bikin solidnya di apa namanya? Jadi gini, Di oh ya, Pak. di SolidWorks aja lebih enak ya. Kalau saya lihat SolidWorks lebih lebih enak untuk bikin solidnya ini. Ini bolong nggak ini? Ini Hmm, kan masih bolong ya. Yang ini nih. Ntar dulu saya tandai dulu ya. ya, Pak. Ini kayaknya masih bolong ini menurut saya ini. Nah, ini annotation. Ini nih Kemarin kalau yang bolong itu kan kalau yang saya duga ini ya, ini Pak. masih bolong ini. Ini masih bolong ya. Oh, Iya kan? oh iya, Pak. Iya. Nah, ini tutup aja dulu di SolidWorks lalu Hmm. dibikin solid. Gimana ya caranya? Bentar. Ada ini bisa harusnya. Bentar ya, tak cari. Anda bisa nggak Sebentar. from cell to solid? Harusnya bisa itu di SolidWorks itu. Dan algoritma SolidWorks biasanya lebih lebih dahsyat daripada ini. Nah, ini nih, converting surface into solid gitu ya. Nanti Anda cari Oh, tutorialnya. baik, Pak. From surface to solid. Ada tutorialnya kok ini banyak ini. Nih, misalkan saya share screen ya, coba ya. Ya, Pak, bentar. Saya coba share screen ya. Nah, ini banyak ini from surface to solid ini ya. Nanti Anda ikuti ini. Nah, kalau bisa apa namanya silindernya itu juga solid. Banyak ini videonya ini. Surface to solid. Nah, ini kan ya. Nah, kayak gini-gini. Oke, Anda coba pindah sedan. Nanti ketika masuk ke apa namanya masuk ke Salome itu sudah solid. Itu nanti enak kita. Ya, oke. Baik, Pak. Nah, Terus gimana gimana? untuk itu, Pak, kan kemarin diameternya di skala jadi satu ya, Pak. Ya, betul. Oh, Nah, nanti itu gini. Oh, ya. nyekalanya kapan gitu ya? Nyekalanya kalau udah jadi solid. Oh ya. Oh, Skala di waktu Salome aja. solid. Oh. Atau nanti jadi solid, Anda skala di SolidWorks juga boleh, nggak masalah. Gitu ya. Kalau nyekala di apa? Nyekala di istilahnya itu kalau mau menskala di apa namanya di Salome nanti tinggal ini aja scale-nya itu per diameter gitu aja bisa nanti. Skalanya nanti per diameter. Diameter aslinya kan Anda tahu ya. Halo? Iya, Pak. Tahu kan skala diameternya ya. Nanti Ya, tahu, ketika Pak. menskala, misalkan ini ya apa namanya, kan ada ini ya di sini misalkan transformation ya, scale transform ya. Scale faktornya itu nanti satu per ini ya, ini satu per apa namanya, satu per diameter aslinya. Ya, nanti dia jadi kecil satu gitu kan gitu. Kan diameternya misalkan 2,3, 2,3 dibagi 2,3 kan jadi satu gitu ya. Oke. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, gitu aja. Oke ya. Oh ya. Terus itu, Pak. Kalau Nah, udah selesai jadi solid, langkah berikutnya apa ya? Biar nah, ini begini. Langkah berikutnya adalah Anda bikin seperti ini ya. Nanti saya kasihin new, saya bikin new ya. Saya bikin new. Nah, ini caranya. Geometri. Nah, Anda kasusnya ini 3D. Jadi nanti Anda bikin dulu silinder. Oke. Silindernya arahnya ke ini apa namanya? Arahnya silindernya di 00, arahnya ke sumbu X.
Radiusnya itu 0, berapa ya enaknya? Radiusnya 1,0 aja deh nggak apa-apa. Nah, panjangnya, tebal turbinnya, tebal apa namanya, tebal porosnya itu loh. Apa panjang hubnya, paham ya? Lebih panjang dari hubnya. Hubnya panjangnya berapa kira-kira kalau di skala itu nanti? Katakanlah kalau di skala hubnya 0,3 ya, ya ini kasih 0,5 gitu lah ya. Oke, kita bikin itu sih. Habis itu bikin apa? Bikin box. Arah sumbu X-nya kita bikin sama kayak tadi ya, 30. Sumbu Y 15, sumbu Z 15, katakanlah gitu. Nah, kalau sudah ini kita geser ke tengah. Transformation, ya. DX-nya kita geser ke kiri, katakanlah berapa ya? 14 gitu lah ya. Sini sama. Nah, kita geser ke BY-nya itu misalkan kita geser ke kiri, sorry, minus 7,5. BZ-nya juga minus 7,5. Ya, dia pas di tengah. Nah, kan gini ya. Nah, kalau sudah translation ini kita potong, kita cut menggunakan silinder yang tadi. Silinder. Oke, nah, kita lihat ini dalamnya. Kayak transparansi. Kita lihat ya, dalamnya bolong. Kan gini. Oke, nah kalau sudah, itu silinder ini kita potong dengan gambar turbin Anda nanti. Silinder ini. Oke, ya, bisa dipahami ya? Ya, bisa Halo? Pak. Itu silindernya itu nanti yang kita potong. Nah, nanti yang kita ekspor itu ya silinder yang sudah terpotong sama potongan boxnya ini. Oke, jadi kita ekspor. Nah, kalau ini Anda sudah bisa, langkah-langkah ekspornya ya pakai tadi. Jadi nanti Anda bikin meshnya terpisah antara antara sini kan yang terpotong, grouping, terus kayak tadi ya di ekspor. Jadi nanti ada apa ngekspornya itu ada dua. Oke, kalau sudah ekspor jadi FMS nanti kabari saya. Nah, bimbingan lagi. Nanti Anda mesinnya beda kan Anda 3 dimensi. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, oke. Ya, bisa Pak. Berarti Hmm, silindernya itu dipotong menurut dimensinya propellernya ya Pak? betul, dipotong oleh propeller. Oh Gitu. ya, itu. Heeh. Ya. Jadi kotaknya dipotong silinder, silinder dipotong propeller. Nah, nanti Oh, silinder itu yang akan berputar, kotaknya ini diam. Jadi kan silinder yang dipotong oleh propeller itu nanti yang berputar sesuai kecepatan propeller. Gitu loh. Oke ya. baik Pak, paham Pak. Nah, oke. Terus gini, ini profilnya apa ini propellernya? Anda bisa nggak dapat datanya itu? Wageningen series nggak atau apa ini series apa? Nah itu Pak, belum ditanyakan karena datanya nggak lengkap Pak. Oh, bisa nggak Anda cari miripnya dia apa begitu? Jadi nggak sama persis sih nggak apa-apa sih. Kalau kalau misalkan kesusahan begini aja, Anda carikan yang ada datanya, yang dimensinya itu mirip gitu, dan performanya mirip gitu, bisa nggak gitu aja? Nggak harus sama persis sih kalau saya. Yang penting begini, ini harus bisa validasi dulu. Jadi nanti ini silinder apa propellernya itu kita run, terus apa CT sama apa istilahnya itu koefisien torsi sama koefisien apanya mana dayanya kita bandingin dengan data di literatur itu yang penting gitu Oh, ya. ya Pak. Nah kalau misalkan ini Pak ini tidak ada datanya, ya Anda cari yang mirip aja Pak gitu ya. Misalkan Wageningen seri sekian atau apa gitu. Terus nanti itu yang kita pakai untuk uji. Yang apa ya, yang performanya mirip ya, diameter segitu menghasilkan apa namanya torsi atau kecepatan sekian. Saya enggak masalah enggak sama persis kok. Oke. Baik Pak. Hmm.
Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oh, untuk itu, Pak, eh, nama Ya. simulasinya biar nyari di YouTube ada tuh apa ya, Pak? Kemarin lupa. Apanya, apanya? Rotation simulasinya itu loh, Pak. Namanya kalau di Nanti sama saya itu, nggak apa-apa. Sama saya oh diingat lagi ya. Anda oh mau ya, nyari itu boleh. oh ya, Pak. YouTube.com, cari di YouTube aja. YouTube Open Foam terus propeller gitu aja ketemu. Open Foam propeller. Nah, ini ada. Ah, tutorial. Kayak gini lah. Oke, Ya, baik, Pak. ya kok. Nanti nanti kita ketemu lagi nyatingnya. Jangan khawatir. Ya, Kalau di sini, sebentar. Di mana ya ini ya? Ntar dulu. Kalau di apa di dalam folder tutorial ada juga ini propeller, cuma saya agak lupa. Bukan application, apa nih? Tutorial incompressible harusnya. Simple form ini. Iya, compressible. Oh, salah, salah. Over pimple dime foam. Ini ada si simple rotor, tapi bukan ini. Nah ya, harusnya di pimple foam ini. Dulu, udah nggak ada ya. Nah, ini propeller. Interface change dime foam. Nih, nggak apa. Tapi gini, interface change dime foam ini dia istilahnya itu ya dia dua fase. Ini nanti nyobanya satu fase aja dulu. Ya, dua fasenya belakangan aja. Oke, baik, Pak. ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada? Halo, izin bertanya, Ya, Pak. Pak, Ya. itu Pak, eh, apa namanya? Yang terkait skala tadi, Pak. Itu misalkan Hmm. saya yang AutoCAD tapi filenya harus STP, Pak ya, formatnya. Misalkan nggak Ya. pakai Terus gini, waktu 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 ngekspor itu satuan di AutoCAD-nya harus diubah jadi meter. ya ya, Pak. Hmm. Gitu. Satuannya diubah jadi meter. Kalau nggak salah, kalau STEP itu biasanya ditanyain satuannya apa gitu di AutoCAD itu waktu ekspor itu ada option itu di bawah. Oh, berarti Ya itu. misalkan ke STP diubah dulu aja unitnya, satuannya meter, Pak. Jadi meter. Terus Oke. itu, Pak, saya mau tanya lagi, untuk kepastian ujungnya itu gimana, Pak, bentuknya? Apakah Eh, tarik lurus gitu aja, Pak? Kalau harusnya misalkan, itu lancip sih itu harusnya ya. Coba Anda bisa share screen nggak kira-kira datanya berapa ya? Data apa namanya data koordinatnya bisa share screen nggak? Teksnya itu koordinat. Sorry sorry, saya kuat tadi udah dikirim ya. Ntar saya open dulu. skripnya ada, Pak? Belum, Pak, Kayak kayaknya. gini 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 ya. Ntar dulu. Apa ini aja pakai ini aja. Oh, itu, Pak, sudah, Pak. Ya, Aman. ntar dulu. Nah, ini kan mulai dari satu ya. 0,001890. Ini bawahnya berapa sih? Oh, oke, oke. Koordinat nolnya ada nggak sih ini? Depan itu ketemu nggak sih? Maksudnya ketemu di mana, Pak? Di titik. Yang depannya itu ketemu nggak sih? Ini, oh depannya nggak ketemu juga loh, Jar. Ini kamu sambungin nggak depannya? Ini kan depannya nih. Bener nggak sih? Iya, Pak. Hah? Mana ya?
Ini kan depannya ini. Ini depannya juga nggak ketemu ini, Jar. Maksudnya depannya yang nggak nyambung dah Pak. Heeh. Atau gini aja deh, ini kamu ubah aja gimana? Ini kan sudah kecil sekali ya, oke? Ini kamu ubah aja nanti ya, Jar. Gini caranya sama Tio ya. Ini kamu nolin aja ini. Ini nol gini ya. Ini dinolin aja, dihapus begini ya. Kelihatan nggak share screen saya? Ya kelihatan Pak. Terlihat, Pak. Nah, terus ini dihapus satu aja, nggak apa-apa. Ini bawah atau ini bawah, ini bawah dinolin ya. Anda nggak, ini yang atas juga dinol, ini yang atasnya dihapus saja nggak? Atas ini dinolin atau dihapus juga boleh. Nah, ini dinolin Oke, juga. iya Pak. Atau ini Seperti gimana? seperti ini nggak ngerubah koordinat aslinya Pak. Nggak apa-apa. Beliau berubah dikit sih, cuma kecil udah kecil sekali. Pendekatan nggak apa-apa, ya kan? Harusnya satu di satu dia ketemu kan? Oh iya iya Pak. Harusnya di satu dia ketemu, di nol juga ketemu, masanya nggak ketemu. Ya udah kita ubah aja gini, nggak apa-apa. Ya, atau gini nanti kamu gambarnya itu setengah aja boleh. Nanti di Salome-nya kemudian di apa namanya di mirror. Jadi misalkan gini aja. Ini kan nanti setengahnya doang kan. Iya, iya, Pak. Nah, ini kan setengahnya doang kan. Iya kan? Iya, iya. Nah, nanti di mirror gitu di bawahnya. Di mirror pakai ini. New entity transformation ini mirror ini. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Halo? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Halo? Ya, halo Pak. Ah, Eh, Bertanya kembali Pak. ah. Itu terkait X-Foil. Tipe-tipe naga yang di X-Foil itu kan saya pakai series 6 kan Pak. Ternyata dari software X-Foil-nya nggak menyediakan Pak, nggak ada. Yang ada itu cuma series jadi error, nggak ada not found gitu Pak. Saya Oh, baca-baca juga yang di website ada di website itu. di website mana Pak? Yang ada pakai kemarin. Oh iya di website ada Pak. Oh, oke, oke, oke. Ah, ya nggak apa-apa lah pakai website itu kan nggak ada ya. Iya Pak.
Oke. Yang seriesnya pakai web aja Pak. Ah, ah. Terus untuk itu Pak, yang kemarin Bapak suruh mencari nilai CLCD-nya kan saya lihat Pak videonya. Itu nanti Hmm. dibuat apa Pak? Dibuat validasi CLCD dari hasil simulasi open form kita bandingkan dengan itu. Oh, Cuma dibandingkan ini dengan ya yang series itu ya, yang series 6 ya. iya Pak. Nah, itu datanya ya. Kita cari aja datanya. Kalau kalau misalkan susah ya nanti series 6-nya diganti nggak apa-apa kan. Kan Anda nyebut series 6 kan nggak di rumusan masalah kan. Enggak Ya Pak. kan? Nah, diganti aja nggak apa-apa lah yang ada di Xfoil kalau nanti susah cari datanya. Oke? Berarti harus pakai Xfoil nanti Pak. Enggak, maksudnya yang ada datanya gitu loh. Kalau nggak ada datanya ya jangan dipaksain. Yang di website ada kok Pak. Hah? Yang di website ada kalau series 6. Ada. Ya, Dia variasi gitu ya. Reynolds sekian, nanti berapa CDCL-nya ada. ya ada Pak. Oh ya ada nggak apa-apa, pakai itu aja. Hmm. Soalnya yang series 6 ini jarang Pak. Banyak yang juga diteliti juga. Oh iya, oke ya. Ya udah pakai pakai itu aja nggak apa. Cuma di Ya. website itu titik datanya dibanyakin nggak bisa tuh itu. Eh, Gimana Pak caranya? Tapi sudah sesuai itu ya Pak koordinatnya. Iya, cuma dekodernya kurang kurang banyak kalau menurut saya. Oh iya Pak. Gambarnya nggak bisa mulus gitu. Tapi nggak apa-apa lah, nanti lihat aja dulu ya hasil percobaannya. Anda coba dulu aja pakai seri 6 aja dulu, nanti kita cek hasilnya. Ya Kalau siap Pak. hasilnya bagus ya kita jalan terus. Oke? Oke Pak. Nah, ada lagi pertanyaan? Dari saya cukup Pak. Mungkin Ya. dari Tio. Ada lagi? Tidak Masih ada? belum, Pak. Ya udah. Kalau tidak ada, saya tutup dulu ya. Baik, Pak. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Ya Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. wabarakatuh. Terima Halo. kasih, Pak.